Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman Nur Hasan dalam mata kuliah Etika Profesi Informatika. Nah, di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang struktur etika, macam-macam etika, dan kode etik dari profesi sebuah bidang. Marilah kita saksikan sama-sama video pembelajaran materi ketiga berikut ini. Oke, baiklah. Di pertemuan ketiga ini, kita akan membahas tentang struktur etika dan kode etik dari sebuah profesi. Indikator kompetensinya adalah mahasiswa mampu mengetahui, memahami, dan menjelaskan tentang struktur etika, macam-macam etika, dan kode etik profesi. Oke, pengantarnya adalah yang pertama kita harus tahu norma, ya. Norma adalah seluruh kaidah dan peraturan yang ditetapkan melalui lingkungan sosialnya. Menurut Sonny Kairaf tahun 1991 dalam bukunya, terdapat dua macam norma. Yang pertama adalah norma umum atau universal. Apa sih norma umum atau universal? Merupakan sebuah aturan yang bersifat umum dan universal. Norma umum dibagi menjadi tiga, yaitu norma sopan santun, norma hukum, dan norma moral. Lalu yang kedua adalah norma khusus. Norma khusus merupakan aturan yang berlaku dalam bidang kegiatan tertentu atau khusus. Contohnya aturan olahraga, aturan kuliah, dan lain-lain. Nah, norma khusus ini hanya berlaku di bidang tertentu atau kegiatan tertentu saja. Nah, kalau norma universal atau norma umum menjadi bersifat umum dan universal dan bisa berlaku di mana saja. Nah, berdasarkan nilai dan norma yang terkandung di dalamnya, maka etika dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, etika deskriptif. Etika deskriptif merupakan macam-macam etika yang akan berupaya untuk membidik secara kritis dan rasional tingkah laku dan perilaku manusia serta apa yang dicari oleh manusia dalam kehidupan, sebagai sesuatu yang dianggap mempunyai nilai-nilai untuk diterapkan dalam kehidupan. Lalu etika normatif merupakan jenis etika yang berusaha menetapkan berbagai tingkah laku dan pola perilaku baik yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam kehidupan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai moral untuk dianggap dalam suatu kelompok masyarakat. Nah, setelah adanya norma, maka muncullah sanksi yang timbul atas pelanggaran dari sebuah etika. Sanksinya itu ada dua. Ada sanksi sosial dan sanksi hukum. Nah, mungkin yang sering adik-adik mahasiswa tahu adalah sanksi hukum. Sanksi hukum merupakan hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum. Nah, dan ini hubungannya dengan negara atau pemerintah. Jadi merupakan bentuk perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memaksakan ditaatinya sebuah hukum. Sanksi hukum ini dijatuhkan kepada seseorang yang telah melanggar ketentuan hukum pidana maupun hukum perdata. Nah, beda dengan sanksi sosial. Sanksi sosial adalah satu dari beberapa sanksi untuk seseorang yang berbuat kesalahan, selain sanksi yang bersifat administratif seperti sanksi hukum atau pidana atau perdata. Nah, sanksi sosial ini bisa juga menjadi sanksi hukum. Dapat dilihat mungkin dari tingkat kesalahannya. Sanksi sosial ini tidak berupa tulisan hitam di atas putih dan seringkali bersifat implisit. Implisit ini artinya tidak tertulis gitu ya. Tidak secara jelas tertulis. Beda dengan sanksi hukum, ada undang-undangnya, ada peraturannya, ada seperti peraturan itu peraturan pemerintah, peraturan negara, atau peraturan presiden dan lain-lainnya. Nah, lalu struktur etika. Di mana sih kedudukan mata kuliah etika profesi ini? Kita lihat ya, tadi kita di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang etika. Lalu di slide sebelumnya kita mengetahui perbedaan antara etika umum, etika khusus. Nah, etika khusus ini terbagi lagi menjadi dua. Ada etika individual, ada etika sosial. Nah, etika sosial ini terbagi lagi menjadi beberapa. Ya, contohnya ada sikap terhadap sesama,
etika keluarga, etika profesi, etika politik, dan juga etika terhadap lingkungan hidup. Nah, etika profesi ini terbagi lagi menjadi beberapa macam sesuaikan dengan profesi yang dijalani masing-masing. Ya, ada biomedis, ada etika profesi di bidang hukum, ada etika profesi di bidang bisnis, ada etika profesi teknik informasi, dan lain-lainnya. Jadi kedudukan dari etika profesi adalah di sini, ya. Oke, nah setelah kita mengetahui tentang struktur etika, muncullah kode etik profesi. Oke, nah etika profesi ini erat kaitannya dengan kode etik profesi. Apa sih kode etik profesi? Adalah norma yang diterapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Nah, banyak kode etik profesi di dunia ini gitu ya, tergantung profesi yang dijalankannya. Contohnya saya ambil dua, yaitu ada kode etik profesi untuk perawat dan apoteker. Ini mirip-mirip tapi berbeda sekali. Kita melihat mirip perawat sama apoteker atau perawat dengan dokter, tapi dia punya kode etik yang berbeda. Nah, contohnya adalah seperti ini ya. Ini adalah contoh kode etik dari perawat. Ya, ini bisa mungkin adik-adik mahasiswa bisa membacanya ya, dan sehingga akan terlihat perbedaannya. Dan ini adalah kode etik profesi dari apoteker. Nah, ini kode etik profesi ini harus dijalani oleh semua yang ada di bidang profesi ini. Contohnya apoteker harus mengacu kepada kode etik profesi ini, gitu ya. Fungsi kode etik profesi menurut Surmaryono tahun 1992. Yang pertama adalah sebagai sarana kontrol sosial. Nah, jadi fungsinya yang pertama sebagai sarana kontrol sosial, ya. Yang kedua sebagai pencegah campur tangan pihak lain. Artinya pihak lain yang di luar profesi tersebut, contohnya tadi profesi apoteker ya, seperti dokter tidak boleh campur tangan kepada profesi apoteker ya, karena punya kode etik yang berbeda. Lalu yang ketiga fungsinya sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. Nah, ternyata kode etik profesi ini punya kelemahan. Kelemahannya apa aja? Idealisme yang terkandung dalam kode etik profesi tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di sekitar para profesional. Artinya kode etik profesi ini kan dibangun berdasarkan idealisme, ya kan? Harapannya ingin menjadi seperti ini. Tapi ternyata bisa dipengaruhi oleh kondisi, suasana, lingkungan, masyarakat, sehingga kode etik profesi bisa saja terabaikan. Yang kedua, kode etik profesi tidak dilengkapi dengan sanksi keras jika terjadi penyimpangan oleh anggotanya. Maksudnya adalah ketika ada anggota profesi yang menyimpang sehingga kode etik profesi tidak dilaksanakan dengan baik dan benar, jarang sekali dilakukan sanksi keras. Karena sanksi yang berlaku terhadap kode etik profesi hanya sanksi sosial saja. Biasanya seperti itu. Makanya tidak jarang, tidak sedikit pula anggota profesi tersebut melanggar atau mungkin menyimpang dari kode etik profesi. Itu merupakan kelemahan dari kode etik profesi. Nah, etika profesi juga mempunyai prinsip dasar yang harus kita ketahui. Ada prinsip standar teknis, prinsip kompetensi, prinsip tanggung jawab profesi, prinsip integritas, prinsip kepentingan publik, prinsip objektivitas, prinsip kerahasiaan, dan juga prinsip perilaku profesional. Itu saja materi kita di pertemuan kedua ini. Tidak lupa saya menyampaikan ayat Quran untuk muhasabah pada pertemuan kedua ini yang dari Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Tetap semangat, tetap beribadah, tetap lakukan hal-hal yang positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari pembahasan video materi pertemuan ketiga,
dapat kita simpulkan apa itu struktur etika, kedudukan dari kode etik profesi, dan juga macam-macam etika, sehingga apa yang kita dapat pada pertemuan hari ini akan erat kaitannya dengan pertemuan berikutnya. Nantikan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.